Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bayu Hardianto dengan NIM 22104 17804. Di sini saya akan menjawab pertanyaan makul pengantar ekonomi, yaitu nomor 1, sebutkan apa yang menjadi inti dari permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia begitu banyak dan tidak terbatas. Misalnya, kita pasti pernah mendengar berita tentang kekurangan beras di Indonesia. Beras merupakan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika kebutuhan dasar langka, apa yang akan terjadi dengan kita? Ketimpangan antara kebutuhan beras masyarakat dengan sumber daya yang kita miliki pasti akan menimbulkan masalah ekonomi. Kemudian nomor 2, sebutkan ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Salah satunya adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah atau mempelajari tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam perekonomian. Ada pula yang menyebutkannya dengan ilmu ekonomi kebijakan. Ilmu ekonomi ini memang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan berdasarkan data dari ilmu ekonomi deskriptif dan teori ilmu ekonomi, baik yang makro maupun mikro. Dengan menggunakan dari dua teori ekonomi tersebut, maka penerapan atau penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Misalnya masalah dalam lingkup perusahaan, ekonomi moneter, dan perbankan. Kemudian nomor 3, jelaskan menurut pendapat Anda kenapa ekonomi dan politik bisa berkesinambungan dalam menjalankan roda perekonomian. Ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial, dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa ataupun masyarakat. Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas, sehingga ilmu ekonomi fokus terhadap bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud meliputi alam, contohnya hutan, tanah, air, dan lain-lain. Kemudian SDM dan modal. Beberapa literatur memasukkan teknologi dan kemampuan entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai sumber daya. Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasi sumber daya ini, di antara kelompok masyarakat itu powernya yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa atau politik. Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi. Misalnya, fokus pada industri atau jasa dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa. Produksi barang atau jasa itu diproduksi. Kemudian nomor 4, mengapa pasar monopoli lebih banyak peran pemerintah dalam penentuan harga dari produk tersebut? Jelaskan. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis atau tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis, yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Pasar monopoli merupakan suatu pasar yang mana penyedianya tunggal, sehingga tidak ada dan tidak dapat disaingi oleh pihak lain. Lalu kenapa pihak pemerintah berperan besar? Karena pasar ini memerlukan lisensi pemerintah kepemilikan sumber daya, hingga hak cipta menjadi faktor kuat untuk memasuki pasar ini.
termasuk juga legalitas sehingga pemerintah ikut serta dalam menentukan harga produk, seperti contoh Pertamina yang menjual BBM yang mana tidak ada penyaingnya dan pemerintah ikut serta dalam menentukan harga tarifnya, seperti ada ketentuan subsidi dan lain-lain di harga tersebut. Kemudian nomor 5, pandemi COVID-19 telah menyebabkan hilangnya nyawa manusia secara dramatis di seluruh dunia dan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Menurut WHO, lebih dari 228 juta orang terkena atas dampak pandemik dan angka kematian akan mencapai 4,69 juta secara global pada akhir September 2021. Sementara itu, menurut IMF pada tahun 2020, dunia memasuki resesi global dengan pertumbuhan PDB yang minus. Bagaimana tanggapan dan kebijakan awal yang diambil hampir semua pemerintah di dunia termasuk di Indonesia dalam menghadapi krisis ini? Usaha pemerintah Indonesia dalam menghadapi resesi adalah yang pertama, mengendalikan penanganan COVID-19 dengan cara pelonggaran PSBB, perizinan kerja dengan cara WFH, juga dengan cara investasi dan penggunaan dana PEN. Dalam krisis ekonomi, pemerintah mungkin menggontorkan pengeluaran yang lebih besar untuk merangsang daya beli masyarakat lewat program-program seperti bantuan sosial atau pengurangan bunga atas cicilan kredit masyarakat. Kunci utama untuk menggerek kinerja perekonomian pada kuartal 3 adalah investasi dan konsumsi domestik. Dengan catatan ekonomi lemah dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat akibat ditiadakannya kegiatan apapun, sehingga tidak berpenghasilan. Dalam upaya pelonggaran PSBB ini, diharapkan masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas sehingga dapat merangsang daya konsumsi masyarakat akan kebutuhan berbelanja, yang mana hal ini dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi walaupun tidak secepat pemulihan perekonomian di negara maju seperti Cina. Berikut demikian jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.